Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Sekarang tanggal 21 Oktober 2024. Teman-teman, jadi saya baru saja melihat rekaman ya yang dilakukan oleh orang tua renta mantan politisi pembenci Jokowi. Selalu memfitnah, mencaci, memaki keluarga Presiden Jokowi. Sampai hari ini, padahal dia diundang ya ke pelantikan Prabowo. Ya, jadi sang pembenci ini selalu menjelek-jelekkan keluarga Jokowi, tapi keluarga Jokowi tetap diem, bahkan memfitnahnya luar biasa ya, memfitnah Gibran ya. Dia nggak tahu teknologi itu ya, akun itu bisa dihack, bisa dipakai orang lain untuk mencaci maki orang lain juga. Tapi sang orang tua ini ya udah kaki-kaki ini, udah aki-aki ini ya, tetap aja kebenciannya luar biasa sampai ke ubun-ubun. Pertanyaannya kenapa orang ini sampai sebenci itu? Sebenarnya bisa diurut-urut kenapa orang ini benci ini. Apakah keluarganya dirugikan? Ya, mungkin dirugikan ya, karena keluarganya. Nah, dia nggak mendapatkan benefit, merasa dia orang penting kali ya. Nah, itu kesombongan. Namanya kesombongan. Jadi, kebencian itu kalau dibawa terus-terusan ya, itu nanti timbulnya fitnah, 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 memfitnah. Karena kebencian itu dia nggak bisa tahan nafsu karena kebencian itu. Apalagi dia membungkus kebencian itu dengan agama. Seolah-olah dia itu malaikat, seolah-olah itu dia Tuhan, seolah-olah dia itu maha tahu, seolah-olah dia itu yang paling tahu, yang paling bersih, yang paling bisa. Nah itu sifat setan itu seperti itu. Jadi sang pembenci ini ya teman-teman bisa cari videonya, nanti saya kasih link-linknya ya. Itu sang pembenci ya itu aja teman-teman. Di channel itu aja, teman-teman udah tahu lah maksud saya ya. Jadi ada kelompok pembenci itu ada beberapa yang kelompok pembenci Jokowi itu udah akut ya kalau menurut saya. Saya tuh netral ya teman-teman, di sini nggak ada kepentingan apa-apa. Saya hanya rakyat biasa yang kebetulan saya meneliti kelakuan manusia ya. Kelakuan politisi saya teliti itu sejak tahun 90-an. Ya. Jadi saya apal betul kelakuan politisi seperti apa, cara kerjanya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa ya. Karena saya nggak mau masuk ke dunia itu, karena saya nggak mau hati saya tuh berkecamuk nanti nggak tenang. Akhirnya saya hanya mempelajari ya kelakuannya seperti apa. Ternyata masih ada politisi yang benar-benar hatinya tuh penuh dengan kebencian. Bahkan pengamat juga banyak sekali yang kebencian tuh sampai mengakar ya, mengakut sehingga berpikirnya tuh nggak netral. Banyak pengamat seperti itu ya. Dia terjebak dalam opininya. Dia hanya menyalah-nyalahkan dan sedikit pun tidak ada mengapresiasi. Padahal manusia itu ada dua, ada kekurangan dan ada kelebihan. Pasti dibalik kekurangan sifat manusia itu pasti ada kelebihannya. Nggak mungkin nggak. Karena memang udah sunatnya ya, sunat dari Allah itu manusia itu selalu ada pasangannya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sang pembenci ini selalu mengutarakan kebenciannya terhadap keluarga Presiden Jokowi ya. Orangnya udah tua, ya, dari Jogja juga, Jogja Solo daerah situ. Ya, dia mantan pejabat juga. Dan kemarin diundang ya, teman-teman tahu lah siapa ya. Dia punya channel juga. Jadi isinya kebencian loh, kebencian. Ya, kebencian itulah yang tidak bisa menilai sesuatu secara objektif karena di dalam hatinya ya manusia kalau udah ada kebencian itu dia nggak objektif. Jadi pendapat tentang orang yang dia benci selalu salah, selalu jelek. Ya, itulah penyakit benci itu di situ, penyakit kebencian. Dan yang paling parah lagi, dia itu mempengaruhi orang lain dengan kebencian itu melalui pakai agama. Ini yang membuat orang tuh nanti mencemarkan agama, ya, agama Islam. Agama itu mulia ya, agama Islam itu suci, bersih gitu ya. Dicemarkan oleh orang-orang yang membawa agama, di dalamnya ada kebencian.
Apalagi dia berlevel-level sekolah tinggi ya, profesor, doktor. Teman-teman, profesor, doktor itu hanya apa sih? Sebenarnya hanya pengakuan saja. Aslinya itu yang profesor, doktor itu akhlak dan kelakuan dan manfaatnya buat masyarakat. Ya, yang tahu profesor, doktor itu apa sih? Ya, tentang Tuhan, ketuhanan nanti, atau ya hanya dirinya dan Tuhan. Manusia kan cuma mendapatkan kertas lembar profesor, doktor. Dia mendapatkan sertifikat ya dari sebuah institusi, contohnya universitas kayak apa kayak. Padahal profesor doktor tuh banyak, bukan hanya di sekolah resmi, di masyarakat pun banyak profesor doktor. Banyak teman-teman. Saya kasih tahu apa sih disertasi itu? Apa coba disertasi itu? Nggak perlu di kampus resmi dia bisa bikin disertasi. Contohnya dia membuat sesuatu yang baru, ya dia tekuni, dia teliti, ya dia berhasil dan bermanfaat hasil penemuannya. Itu doktor itu teman-teman. Itu doktor. Nggak perlu pengakuan dengan sertifikat, dengan kertas lembar, nggak perlu. Ya nggak perlu. Saya itu meneliti ya, teman-teman saya kasih tahu ya. Saya main saham tuh 22 tahun ya. Saya teliti 22 tahun lamanya. Sampai saya menang berapa ratus juta dolar, dirupiahin 6,4 triliun saya itu. Tapi karena saya main di luar negeri, akhirnya uang saya diambil mafia luar negeri. Di Rusia saat itu. Itu saya nelitinya puluhan tahun, bayangin aja. Sampai uang saya nggak dikasih, rekening saya diblok tuh waktu itu. Tapi karena saya nggak mau stres karena harta, ya silakan saja, saya udah urus, ternyata nggak jebol, karena yang dilawan mafia. Ya, yang dilawan mafia. Saya transaksi saat itu udah untung besar sekali ya, dengan rumus yang saya temukan itu. Itu kalau saya bikin disertasi udah 1 gelar doktor itu. Itu baru di dunia pasar modal. Belum di dunia sosial, belum di dunia teknik. Yang lain-lain yang saya teliti banyak teman-teman. Ya. Yang tadinya nggak ada jadi ada dan bermanfaat, nilainya positif buat dirinya dan masyarakat. Tapi terlepas dari itu semua ya teman-teman, terlepas dari semua itu, kembali lagi ke akhlak. Ya, kembali ke akhlak, nggak ada artinya profesor doktor itu kalau akhlaknya nggak benar, kalau akhlaknya penuh dengan kebencian. Nggak ada artinya, saya kasih tahu teman-teman, saya udah ngalami macam-macam kehidupan ya. Saya di belakang layar itu ya, kumpul politisi-politisi teman-teman ya, politisi elit ya, decision maker. Saya udah tahu birokrat cara kerjanya seperti apa, saya udah tahu. Tapi ini khusus untuk apa? Masukan buat hati pribadi saya. Saya banyak tanda tanya, kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya saya menyadari, oh inilah manusia, inilah manusia, nggak ada yang sempurna. Tinggal nanti gimana nih tanggung jawabnya masing-masing manusia itu terhadap dirinya dan Tuhannya. Boleh kita di dunia kaya raya juga boleh. Masalah uangnya dari mana ya, hanya dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Kalau nggak ketahuan KPK, nggak ketahuan kejaksaan ya dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Itu hak setiap manusia. Tapi janganlah kalau belum jelas ya memfitnah orang, mencaci maki orang dengan kebencian. Jangan ya, nanti akan kembali ke dirinya sendiri. Kalau kita memfitnah orang, kita mencaci orang, memaki orang dengan kebencian dasarnya, itu nggak fair. Nggak fair percaya, karena di dalam hatinya itu dasar penilaiannya itu udah benci duluan. Kalau udah benci, pasti nggak ada benar orang. Ya, kalau udah benci terhadap seseorang, pasti orang itu nggak ada benarnya. Walaupun benar, dia malu untuk mengatakan bahwa dia benar, karena dasarnya udah kebencian. Oke, itu aja teman-teman ya. Judulnya artikel ini adalah Sang Tua Unta Pembenci Sampai Mati. Ya judulnya. Tua Renta Pembenci Sampai Mati. Ya. Terima kasih. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.